Di sebuah perbukitan hijau di daerah Kanaan, Nabi Yakub hidup bersama keluarganya. Dari pernikahannya, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Di antara mereka, ada satu anak yang sangat istimewa, yaitu Yusuf. Yusuf tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki hati yang bersih dan akhlak yang baik. Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, terutama setelah ibunya, Rahil, meninggal dunia. Namun, cinta yang berlebihan ini menimbulkan rasa cemburu di hati saudara-saudaranya. Mereka mulai menyimpan rasa dendam. Yusuf mengalami mimpi yang indah. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Mimpi tersebut sangat jelas dan membingungkan, sehingga Yusuf segera menemui ayahnya untuk menceritakan pengalamannya. "Ayah, aku bermimpi bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadaku," katanya. Mendengar itu, Nabi Yakub mendengarkan dengan serius dan khawatir. "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu." Saudara-saudara Yusuf mulai merasa ketidakadilan. Mereka melihat bagaimana ayah mereka lebih memperhatikan Yusuf dan Bunyamin, adik Yusuf yang juga sangat disayanginya. Hari demi hari berlalu, bulan berganti, dan tahun berlalu. Rasa iri di hati saudara-saudara Yusuf semakin membara. Suatu hari, mereka berkumpul di tempat jauh dari rumah. Salah satu saudara Yusuf berkata dengan marah, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat bahwa Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita semua? Padahal kita adalah kelompok yang kuat. Kenapa ayah lebih memilih mereka? Ini tidak adil." Semua saudara mengangguk setuju. Mereka merasa diabaikan oleh ayah mereka dan mulai cemburu. Kecemburuan itu berubah menjadi kebencian. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf atau membuangnya jauh agar perhatian ayah hanya tertuju kepada mereka. Mendengar itu, Yehuda, saudara yang lebih lembut hatinya, berkata, "Jangan bunuh Yusuf, lemparkan saja dia ke sumur, biarkan orang-orang yang lewat menemukannya." Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan wajah pura-pura. Mereka mendekati ayah mereka dengan senyum yang dipaksakan, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang baik. "Ayah, kami ingin mengajak Yusuf bermain. Kami akan menjaga Yusuf dengan baik," kata mereka. Namun Nabi Yakub khawatir dan berkata, "Aku sedih jika kalian membawa Yusuf pergi. Aku khawatir Yusuf akan dimakan serigala." "Kami adalah kelompok yang kuat. Kami berjanji, ayah, Yusuf akan baik-baik saja." jawab mereka. Setelah banyak pembicaraan, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan mereka membawa Yusuf. Malam itu sebelum tidur, Nabi Yakub memeluk Yusuf dengan kuat. "Anakku, ingatlah apa yang terjadi. Allah selalu bersamamu." Kata Nabi Yakub sambil meneteskan air mata. Ia berdoa agar Allah melindungi putra kesayangannya. Keesokan paginya, Yusuf mengikuti saudara-saudaranya menuju padang pasir yang jauh dari rumah dengan hati riang, tanpa menyadari rencana jahat mereka. Setibanya di tempat sepi, suasana berubah. Wajah yang penuh kasih kini berubah menjadi kebencian. Tiba-tiba, mereka menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Dalam kegelapan, Yusuf tetap berharap. Ia mengingat ayah dan doanya, serta Allah yang Maha Kuasa. "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah," kata Yusuf dengan keyakinan. Malam itu, saudara-saudaranya kembali ke rumah dengan penuh kebohongan, membawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dengan air mata buatan mereka berkata, "Wahai ayah, kami sedang berlomba. Kami meninggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu tiba-tiba Yusuf dimakan serigala." Nabi Yakub melihat baju Yusuf dan segera menyadari kebohongan itu. Baju Yusuf masih utuh tanpa bekas robekan. Dengan sedih, Nabi Yakub berkata, "Apa yang kalian lakukan telah menghancurkan hatiku, tetapi aku akan bersabar." Di sumur, Yusuf menunggu takdirnya. Takdir yang akan membawanya dari kegelapan menuju cahaya, dari sumur menuju istana, dan dari pengkhianatan menuju kehormatan. Sebuah kafilah dari Madian sedang dalam perjalanan ke Mesir. Ketika mereka tiba dekat sumur, mereka berhenti untuk mengambil air. Salah seorang menurunkan ember dan terkejut saat menemukan seorang anak laki-laki yang memegang tali ember. "Lihatlah, ini seorang anak laki-laki. Kenapa mengikat kita?" kata pedagang itu. Mereka segera menarik Yusuf keluar dan membawanya. Yusuf ketakutan dan bingung, hanya bisa pasrah. Yusuf dibawa ke Mesir oleh kafilah yang tidak tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan membawa perubahan besar di Mesir dan sekitarnya. Sesampainya di Mesir,
Mereka segera menjual Yusuf sebagai budak di pasar yang ramai. Yusuf berdiri di antara budak lain. Tubuhnya lemas karena perjalanan jauh dan hatinya rindu kepada keluarganya. Hari itu seorang bangsawan Mesir bernama Al-Aziz yang menguasai perbendaharaan negara sedang berjalan di pasar. Ia melihat Yusuf, wajahnya tampan dan tenang. Menarik perhatian Al-Aziz. Berapa harga budak ini? Tanya Al-Aziz kepada pedagang. Pedagang menjawab, Tuan, untuk budak ini harganya 10 dinar. Al-Aziz segera membelinya dan membawanya ke rumah. Di dalam rumahnya yang megah, Al-Aziz memperlakukan Yusuf bukan sebagai budak tetapi lebih sebagai anggota keluarganya.